Mungkin Bapak Ibu berkata, ya Yesus bukan Tuhan, karena ada pengajaran-pengajaran sekarang seperti itu. Pengajaran-pengajaran sesat, itu sesat, tidak sesuai dengan firman. Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus saja bilang begini, pada akhir zaman nanti orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang bilang itu? Yesus. Orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah, saya dan saudara. Kalau dia Tuhan dan Allah kita, berarti kita harus taat kepada kehendaknya. Melakukan apa yang dia perintahkan bagi saya dan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, kembali dan baca Alkitab. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita masih diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Hari ini kita boleh menyaksikan kesaksian pujian melalui anak kita, adik kita Okta yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sebagai seorang tunanetra, ia berharap kita dukung dia dalam doa. Apa yang kita bisa berikan, kita dukung. Karena sesuai kesaksiannya, ia akan berangkat untuk mengikuti sekolah luar biasa di Kupang. Ya, kita doakan supaya orang-orang yang seperti ini dipakai Tuhan luar biasa menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Amin Bapak Ibu. Luar biasa main musiknya, suaranya juga luar biasa memuliakan Tuhan. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita supaya kita juga bisa bersaksi, memuji, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya ajak kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dari Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya baca ayat 15, kita bergantian hingga ayat yang ke-23. Perikopnya hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal yang ke-7 yang kita baca ini adalah khotbah Yesus yang ditulis oleh Matius dalam konteks khotbah di bukit. Mulai dari pasal 5, 6, 7. Ini adalah khotbah Yesus di bukit yang ditulis oleh Matius. Khotbah di bukit adalah khotbah yang sangat luar biasa, mulai dari ucapan bahagia sampai
bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya harus menjadi garam dan terang dunia, bagaimana Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada mereka, bagaimana memberi sedekah, bagaimana berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, tentang kekhawatiran, hal menghakimi hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, sampai hal pengajaran yang sesat, dan yang terakhir 2 macam dasar. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah ini bukan hanya khotbah yang sekedar mengajarkan moral kepada murid-murid atau orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Tapi khotbah ini adalah fondasi, ada dasar dalam iman percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Khotbah di bukit adalah dasar, fondasi yang harus dibangun dengan kuat. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang percaya yang berkualitas. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja mengajak kita membaca ayat 15 hingga ayat yang ke-23 tadi, bicara soal hal pengajaran yang sesat. Kenapa hal ini disinggung oleh Tuhan Yesus? Karena pada waktu itu bicara soal pengajar sesat atau nabi-nabi palsu itu sudah ada. Dari zaman perjanjian lama sampai zaman Yesus, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu sudah ada. Bahkan sampai sekarang. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk saya dan saudara, supaya kita memahami hal ini dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita ayat 15 hingga ayat 23, saya ingin kita belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas di tengah-tengah pengajaran atau di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang bergejolak. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas? Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kalau saya dan saudara tidak memiliki kualitas kekristenan yang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Hari ini Bapak Ibu, saya rindu kita belajar dari kebenaran-kebenaran ini. Dan tema khotbah saya hari ini adalah menjadi orang Kristen yang berkualitas. Sekali lagi tema khotbah hari ini adalah menjadi orang Kristen yang berkualitas. Hal yang pertama, bagaimana menjadi orang Kristen yang berkualitas? Ayat 15 dikatakan begini, waspadalah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Orang-orang Kristen yang berkualitas adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam kewaspadaan. Katakan amin. Waspada di sini artinya kita benar-benar berjaga-jaga. Waspada di sini artinya kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Sebab kalau saya dan saudara tidak waspada dengan hidup, tidak berhati-hati dengan kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang salah jalan. Kata waspada menunjukkan kepada hati-hatian saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya dalam menjalani hidup. Kenapa?
Karena di sekeliling saya dan saudara, firman Tuhan berkata, ada pengajar sesat, ada nabi palsu, ibarat binatang buas, serigala yang buas dikatakan. Siapa nabi-nabi palsu ini? Kalau dalam konteks Tuhan Yesus pada waktu itu, Yesus sedang menyinggung orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mengajarkan firman tapi tidak melakukan. Yesus sedang menegur mereka. Yesus sedang menyindir mereka. Pengajar-pengajar palsu adalah pengajar yang tidak mengajarkan kebenaran. Pengajar-pengajar palsu adalah pengajar-pengajar yang tidak memberitahukan kebenaran kepada saya dan saudara. Itu pengajar-pengajar palsu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas dengan mewaspadai hidup ini. Berjaga-jaga dengan hidup ini. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya dari ayat 15, ada satu perikop di situ, jalan yang benar. Di sini ada dua jalan. Jalan melalui pintu yang sesak dan jalan melalui pintu yang lebar. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang sesak atau yang lebar? Dikatakan oleh firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang sempit itu apa? Ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Ini jalan yang sempit. Dan banyak orang tidak mau melakukannya, tidak mau melewatinya. Kalau saya dan saudara ingin berbuat sesuatu yang kita harapkan orang lain berbuat kepada kita, lakukan seperti itu. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita ingin kita diberi, beri. Kira-kira begitu contohnya. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah. Kira-kira begitu. Kalau kita ingin orang lain mengampuni kita, mengampunilah. Kalau kita ingin orang lain tolong kita, tolonglah. Kira-kira begitu. Menolonglah sesama. Tolonglah sesama. Jadi apa yang engkau harapkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah kepada mereka seperti itu. Ini jalan yang sempit. Artinya bahwa tidak banyak orang yang mau melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya dan saudara tidak waspada, maka kita akan melakukan seperti kebanyakan orang lakukan. Kita akan melewati jalan yang luas dan banyak orang melakukannya. Yang itu juga buat begitu. Masa saya tidak? Kita akan mengikuti kebanyakan orang. Yang dia saja buat begitu, bagaimana saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak waspada dengan hidup ini, maka kita akan terjerumus dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi hal yang pertama supaya saya dan saudara menjadi orang Kristen yang berkualitas, hiduplah dalam kewaspadaan. Awasi hidupmu, awasi pengajaranmu, awasi seluruh keberadaan. Waspadalah dengan hidup ini. Kenapa? Firman Tuhan sudah katakan, di sebelah kita ada serigala yang buas.
Di sekeliling kita ada pengajar-pengajar palsu. Iya. Ada iblis juga yang siap menerkam saya dan saudara. Kalau kita lengah di situ, selesai kita. Oleh karena itu waspada dengan hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana menjadi orang Kristen yang berkualitas? Hiduplah konsisten. Hiduplah konsisten dengan kebenaran. Ayat 16 dikatakan begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Orang Kristen yang berkualitas itu harus konsisten dengan kebenaran. Amin. Kalau saya dan saudara pohon anggur, hasilkan buah anggur. Kalau kita pohon kelapa, hasilkan buah kelapa. Kalau kita pohon mangga, hasilkan buah mangga. Artinya hidup itu harus konsisten. Jangan buah anggur, tapi yang dipanen buah kom. Iya. Jangan tanam mangga yang dipanen pisang. Tidak konsisten hidup itu. Jadi saya dan saudara harus konsisten dengan kebenaran. Bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, harus konsisten dengan kebenaran. Iya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pohon anggur, hasilkan buah anggur. Jangan petik buah kom dari situ, jangan. Buah koma itu dari pohon kom. Banyak di Purukambera. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kekristenan itu harus konsisten dengan kebenaran, sejalan dengan kebenaran. Sebab banyak orang Kristen yang tidak menunjukkan konsisten hidup. Tapi saya percaya di sini semua baik-baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang-orang Kristen yang berbuah. Buah kita itu bisa terlihat dari buah perilaku, buah perkataan, buah pengajaran kita. Saya percaya di sini semua menghasilkan buah perilaku yang baik. Amin. Pasti menghasilkan buah anggur. Tepuk tangan dulu, hanya Mama Meli yang tepuk tangan. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Tepuk tangan itu memiliki makna. Selain memberi semangat kepada diri sendiri, itu memberi semangat kepada orang lain. Apalagi kepada saya yang khotbah. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya percaya hidup itu harus konsisten dengan kebenaran. Kalau kita suka berubah-ubah, kita akan menjadi orang Kristen yang susah ditebak. Ya. Harus konsisten, jangan pagi lain malam berbeda. Itu ceritanya selain. Ya. Itu bisa berbeda. Kalau hari Minggu rohani, malam Minggu rohana bisa berubah. Itu tidak konsisten. Tapi anak-anak Tuhan itu mau pagi, siang, malam tetap sama. Amin. Orang lain lihat atau tidak, kita tetap menjadi orang Kristen yang sama. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kita di muka dan di belakang sama saja. Diam sampai sini. Tidak amin. Jadi kita di muka dan di belakang sama saja. Amin Bapak Ibu. Itu konsisten. Makanya pengertian integritas itu adalah di muka dan di belakang sama saja. Iya. Tidak pakai bersandiwara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, pohon anggur itu menghasilkan buah anggur. Pohon yang baik itu buahnya baik.
pohon yang baik itu buahnya baik. Memang ada juga pohon mangga yang baik, bisa menghasilkan buah mangga yang tidak baik. Tapi itu mangga. Buah mangga itu kadang-kadang tidak konsisten, ya. Bisa pengaruh kutu buah, jadi mangga itu busuk. Ya. Tapi orang Kristen harus konsisten. Buahnya harus tetap. Jadi kalau kita orang Kristen yang baik, saya percaya buah kita akan menjadi buah yang baik. Ini ciri khas dari hidup Kristen yang berkualitas. Sebab kenapa Bapak Ibu? Di sini dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini bukan sedang mengancam saya dan saudara. Tapi ini adalah akibat dari kalau kehidupan Kristen itu tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya pernah punya pohon kelapa di Paradita. Sudah sekian lama dia berbunga tapi tidak berbuah. Buahnya main rusak terus. Satu waktu saya sementara siram, saya bilang kalau kau tidak buah lagi saya tebang kau ya. Saya omong sendiri dengan pohon kelapa itu. Bapak Ibu, 6 bulan kemudian saya kaget. Pohon kelapa itu berbuah banyak sekali. Berbuah banyak sekali. Dan sampai hari ini buahnya tidak putus-putus. Hanya saya kecewa. Kemarin dia mama suruh potong itu kelapa. Mama Agatha suruh potong itu kelapa. Padahal buahnya banyak sekali. Teman-teman pelayan pasti sudah tahu buah kelapa itu karena mereka sudah pernah makan. Ya. Kemarin Mama Agatha suruh potong kelapa itu. Saya sedih sekali, saya tidak berani dekat. Saya ingat pohon kelapa itu. Dia dipotong bukan karena tidak berbuah. Dia berbuah banyak tetapi terpaksa dipotong. Mungkin karena pemiliknya yang satu tidak membutuhkannya. Jadi dipotong. Ya. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu kadang-kadang kalau tidak dibutuhkan bisa dipotong. Ini dibakar, bukan hanya dipotong dan dibakar. Kemarin sih belum sempat dibakar daun-daun itu, masih ada. Hanya buahnya yang dimakan. Masih ada berapa biji yang dibawa di karung. Bapak Ibu sekalian, tapi ini bukan ancaman. Di sini dikatakan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu pohon pertama yang saya ancam. Pohon kedua, pohon mangga yang kita sudah tebang di samping sini. Setiap tahun kalau dia berbuah sedikit sekali, buah sebelah aja. Saya omong begitu, sesudah saya berdoa kasih pohon, saya siram malam-malam, saya dalam nama Tuhan Yesus berbuah banyak. Kalau kau tidak berbuah saya potong. Betul Bapak Ibu, tahun berikutnya dia berbuah. Pada waktu kita bangun gereja ini, semua pohon mangga tidak ada buah lagi. Pada waktu kami potong, waktu bangun gereja ini, ternyata buahnya itu mungkin sekitar 7 atau 80 buah di tengah-tengah. Padahal itu bulan April. Bulan April biasanya tidak ada buah mangga. Tapi buahnya masih ada sampai bulan April. Dia sudah buah dari Agustus. Dari Agustus dia berbuah. Sampai April dia masih berbuah. Ternyata pohon itu juga mengerti. Kalau kita doakan mereka. Kalau kita baik-baik dengan mereka. Dan kalaupun diancam mereka juga mengerti. Tapi kalau manusia biar diancam juga, tidak takut. Pohon kalau diancam untuk ditebang masih takut dia. Tapi kalau kita biar diancam mau tebang. Tapi firman Tuhan ini ingatkan saya dan saudara bahwa kalau pohon yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Bukan hanya dipotong, dikatakan di sini dibuang ke dalam api.
Tapi saya dan saudara percaya kita tidak mau dibuang ke dalam api. Sudah dipotong, dibuang, dibakar lagi. Ada 3 akibat dari pohon yang tidak berbuah. Coba lirik tetangga di sebelah kiri kanan, bilang mau berbuah? Mau berbuah? Sebab ada 3 akibat kalau tidak berbuah. Iya. Kalau tidak ada 3 akibat. Ya, ditebang, dibuang, dibakar. Ya. Kalau sampai itu tidak takut Bapak Ibu akhirnya. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menjadi orang Kristen yang berkualitas? Ayat 21 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang Kristen yang berkualitas itu. Dia mengenal siapa Tuhan dan dia melakukan kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa Tuhan saya dan saudara? Yesus Kristus. Amin. Sebab Tuhan Yesus bilang begini ayat 24. Ayat 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi siapa Tuhan saya dan saudara? Yesus Tuhan kita. Amin. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah saya dan saudara. Dan kalau dia adalah Tuhan dan Allah kita, maka yang kita lakukan adalah kehendaknya. Dan orang-orang Kristen yang berkualitas adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapa. Makanya ayat 24 Tuhan Yesus bilang begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perkataanku ini dan melakukannya. Ia disebut sebagai orang yang bijaksana. Jadi orang-orang Kristen yang berkualitas adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya. Dan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Mungkin Bapak Ibu berkata, ya Yesus bukan Tuhan. Karena ada pengajaran-pengajaran sekarang seperti itu. Pengajaran-pengajaran sesat. Itu sesat. Tidak sesuai dengan firman. Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus saja bilang begini. Pada akhir zaman nanti orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang bilang itu? Yesus. Orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah saya dan saudara. Kalau dia Tuhan dan Allah kita, berarti kita harus taat kepada kehendaknya. Melakukan apa yang dia perintahkan bagi saya dan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, kembali dan baca Alkitab. Sebab nabi-nabi palsu itu banyak berkeliaran, bertebaran di mana-mana. Yang tidak mengajarkan kebenaran kepada saya dan saudara. Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apalagi dunia sekarang berkembang, teknologi, YouTube, Google. Dengan berbagai macam pengajaran, Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia. 100% dia manusia, bukan Tuhan. Dengar, Yesus manusia sejati, dia Allah sejati. Sebab kalau dia hanya manusia sejati, tidak mungkin dia menebus saya dan saudara. Amin. Dia manusia sejati, dia Allah sejati, sehingga dia bisa menebus saya dan saudara. Dosa kita diampuni oleh pengorbanannya. Manusia tidak mungkin bisa melakukannya.
Hanya Allah yang bisa melakukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dia firman yang telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Oleh karena itu saya dan saudara harus taat kepada perkataannya, kepada firmannya. Kita harus melakukan kehendaknya. Sebab firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ibadah saya dan saudara kepada Tuhan, penyembahan kita bukan hanya sebatas bibir berseru, bukan hanya sebatas itu. Tapi ibadah kita, penyembahan kita adalah penyembahan yang ditunjukkan melalui tindakan dan kualitas saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen yang berseru, Tuhan, Tuhan. Istilah berseru di sini adalah penyembahannya hanya sebatas bibir. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Pujiannya hanya sebatas bibir, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Orang-orang Kristen sejati, orang-orang Kristen yang berkualitas, apa yang diucapkannya itu ada di hatinya. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Apa yang kita naikkan kepada Tuhan dari hati kita. Kita memuji menyembah Tuhan bukan hanya karena kita bisa lakukan, bukan. Tapi karena memang saya dan saudara mengasihi Tuhan. Ingin melakukan kehendak Bapa kita. Itu orang Kristen yang benar. Yang bukan hanya sekedar berseru. Tapi benar-benar melakukan. Itu poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus hidup di dalam ketaatan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian poin yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Orang Kristen yang berkualitas itu adalah orang Kristen yang hidupnya harus dievaluasi. Ayat 23 begini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya takut baca ayat bagian B terakhir. Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Ini adalah hasil dari evaluasi. Evaluasi dari kehidupan manusia yang tidak berkualitas. Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Evaluasi terakhir, penilaian terakhir dari Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mengenal, tidak melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang Kristen yang tidak berkualitas dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Ini evaluasi terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu. Sebelum dievaluasi terakhir oleh Tuhan, maka saya dan saudara harus mengevaluasi hidup ini terlebih dahulu. Sebelum evaluasi terakhir selesai. Amin Bapak Ibu. Artinya kita harus beri penilaian terhadap hidup kita. Sebab jangan sampai Tuhan memberikan penilaian terakhir dan mengatakan, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Takut saya di sini. Orang-orang Kristen yang berkualitas akan siap dinilai. Banyak ibu guru di sini. Mama Meli, guru sudah hampir 40 tahun. Bicara penilaian, bicara evaluasi, sangat mengerti. Ada saya punya
Bapak dosen dulu, sekarang sudah jadi Pak Guru, sekarang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita Pak Alim. Pak Guru juga dulu Pak dosen di STT, kemudian jadi Pak Guru. Pak Alim ini Bapak Ibu sekalian, punya kesaksian hidup yang luar biasa. Kisah hidupnya pernah ditulis oleh buku The Voice of the Martyr. Ia rela dianiaya menderita karena Tuhan. Kisah hidupnya ditulis di buku The Voice of the Martyr. Orang yang dianiaya karena Tuhan. Masih setia melayani sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup itu harus dievaluasi. Kalau hari ini saya dan saudara gagal, besok jangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan merencanakan kegagalan untuk hidup saya dan saudara ke depan. Jangan. Kita harus sampai pada tahap terakhir, evaluasi terakhir dari Tuhan yang mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini yang saya dan saudara harapkan. Penilaian evaluasi terakhir dari Tuhan, kita disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Ini hasil akhir yang baik. Evaluasi terakhir dari Tuhan. Bukan pembuat kejahatan, tapi disebut sebagai orang yang bijaksana. Orang-orang Kristen yang berkualitas. Mereka adalah orang-orang yang pada akhir hidupnya mereka tetap ada dalam kebijaksanaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kata bijaksana itu menunjukkan bagaimana cara saya dan saudara menggunakan hidup, menggunakan kesempatan yang ada. Sehingga sampai pada akhirnya ketika Tuhan memanggil saya dan saudara pulang, kita semua dikenal. Amin Bapak Ibu. Kita semua dikenal oleh Tuhan. Jangan tidak dikenal seperti ayat ini, aku tidak kenal kamu. Tapi pastikan saya dan saudara dikenal oleh Tuhan. Kita berkata saya mengenal Tuhan. Pertanyaannya, kita dikenal Tuhan tidak? Ini repot. Ini penting Bapak Ibu. Dalam pengertian bukan berarti Tuhan tidak kenal siapa saya dan saudara. Kenal. Tapi dalam pengertian ini artinya kamu tidak masuk hitungan sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Karena kamu terus melakukan kejahatan. Itu maksudnya. Jadi Tuhan tidak kenal saya dan saudara. Ibarat pohon tadi yang sudah ditebang, dibuang lagi kemudian dibakar. Tapi evaluasi terakhir Tuhan bagi saya dan saudara harusnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan kalau penghakiman Tuhan ada dan terjadi bagi saya dan saudara, nanti dikatakan, masuklah kamu dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sebelum dunia dijadikan. Jadi dia akan memisahkan kambing dan domba. Kambing-kambing di sebelah kiri dan domba-domba di sebelah kanan. Ini Bapak Ibu. Penghakiman terakhir Tuhan bagi saya dan saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup berkualitas dan menikmati sorga yang kekal bersama Tuhan. Pilihan hidup ada di tangan saya dan saudara. Tapi saya percaya kita ingin menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin buat renungan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan sama-sama